Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi dengan materi reproduksi pada tumbuhan biji. Jadi minggu lalu sudah belajar tentang reproduksi secara aseksual, maka hari ini kita masuk reproduksi pada tumbuhan biji atau angiospermae. Alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang disebut sebagai bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan. Biasanya terdiri dari benang sari saja atau hanya putik saja. Contohnya ini kita temukan pada tanaman atau bunga salak dan bunga pepaya. Nah, berikutnya bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat-alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Ya, ini misalnya ada dalam satu bunga itu terdapat putik dan benang sari. Contohnya adalah bunga kembang sepatu atau bunga tulip. Ya. Nah, ini bisa kita lihat pada foto berikut ini. Ya, ini ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Ya. Berikutnya, berdasarkan kelengkapan menyusun bunga, ya, bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang hanya memiliki salah satu bagian-bagian bunga, ya. Sedangkan bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga. Contoh bunga tidak lengkap itu ditemukan pada tanaman jagung, pada bunga ketimun, dan bunga salak. Jadi kalau bunga lengkap itu adalah, tadi sudah saya katakan, bunga yang memiliki bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala sari, kepala putik, benang sari, dan mahkota. Nah, semuanya ini memiliki fungsi, ya. Fungsinya masing-masing adalah satu, tangkai bunga itu berfungsi sebagai ataupun alat untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lain. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi atau menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi bagian bunga ketika masih kuncup, dan ketika bunga akan ataupun kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. Selanjutnya ya, ada mahkota bunga. Ini adalah merupakan bagian yang menarik perhatian serangga. Sehingga fungsi daripada mahkota bunga itu adalah untuk menarik perhatian serangga karena biasanya memiliki bentuk yang paling indah, ya, itu. Selanjutnya benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Ini terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan sebuk sari. Dan berikutnya adalah putik. Putik itu adalah sebagai alat kelamin betina. Terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, selanjutnya kita masuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Kalau minggu lalu kita bicara tentang secara vegetatif, maka minggu ini kita perkembangbiakan secara generatif. Ya. Nah, sebelum terjadi perkembangbiakan selanjutnya, perkembangbiakan dimulai dengan penyerbukan atau persarian. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah jatuhnya atau proses jatuhnya sebuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan hewan, air, angin, dan manusia. Nah, jadi penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu disebut dengan zoidiogami. Contohnya ini ada beberapa jenis tanaman yang dibantu oleh hewan. Nah, salah satu ya itu adalah entomogami. Ini adalah penyerbukan karena bantuan serangga.
Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga itu memiliki bunga yang mencolok, berbau harum, memiliki kelenjar madu. Ya, berikutnya adalah ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Jadi terjadi pada tumbuhan yang bunganya mengandung madu atau air, dan ini biasanya ditemukan pada tanaman buah-buahan. Ya. Selanjutnya adalah Chiropterogami, yaitu ya, jadi Chiropterogami yaitu penyerbukan karena bantuan kelawar. Terjadi pada tumbuhan yang bunganya mekar pada malam hari. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah pada tanaman pohon buah naga, ya. Berikutnya Malacogami. Ini penyerbukan karena bantuan sikut. Ini terjadi pada selanjutnya malacogami yaitu penyerbukan karena bantuan sikut. Nah, ini terjadi biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan yang ditempeli sikut. Ya, ini adalah contoh jenis beberapa penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yaitu ya dibantu oleh burung, serangga itu kupu-kupu, kemudian ada kelelawar dan oleh lebah. Ya, ada lagi yang dibantu oleh siput. Ini adalah beberapa contoh yang dibantu penyerbukannya oleh hewan. Selanjutnya, penyerbukan dengan perantara angin atau disebut juga dengan anemogami. Jadi anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, biasanya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, warna bunga tidak mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, kemudian serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. Kemudian kepala putihnya besar dan kadang-kadang berbulu. Ya. Nah, mahkotanya ini sangat kecil, berukuran kecil dan ringan. Berikutnya, contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin itu biasanya ditemukan pada tanaman jagung. Ya. Nah, penyerbukan selanjutnya adalah yang dengan bantuan air yang disebut dengan hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tertentu, penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan air sebagai perantaranya. Nah, ciri dari bunga ini adalah tidak memiliki yang khusus, ya. Artinya bunga ini biasa tidak memiliki ciri yang khusus. Ini dapat kita temukan pada tanaman ganggang atau hidrilla. Nah, contohnya ini ada beberapa, ataupun ada contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh air. Selanjutnya itu penyerbukan dengan bantuan manusia. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut: satu, memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Kemudian kepala putihnya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putih tanpa dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, serbuk sari sulit dirontok. Nah, contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia itu ada ditemukan pada tanaman vanili. Ya. Nah, ini dia. Berikutnya, setelah kita bicara tentang penyerbukan ataupun media yang membantu penyerbukan, selanjutnya kita berbicara mengenai penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Jadi berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu terdiri dari satu, penyerbukan sendiri yang disebut dengan autogami. Nah, autogami ini biasanya serbuk sarinya berasal dari satu bunga. Jadi adalah serbuk sari itu berasal dari bunga yang sama, ya, jatuh kepada kepala putik yang berada pada satu tangkai atau pada tangkai yang sama. Ini ditemukan pada bunga hermafrodit. Apa itu bunga hermafrodit? Bunga hermafrodit itu adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan kelamin betina pada satu bunga. Ini contohnya dapat ditemukan pada bunga telang, bunga kembang sepatu, atau bunga turi dan lainnya.
Berikutnya adalah penyerbukan tetangga atau gitonogami. Nah, penyerbukan gitonogami ini adalah apabila serbuk sari, ya, apabila serbuk sari berasal dari bunga yang lain jatuh pada tumbuhan tersebut. Jadi ada serbuk sari yang jatuh pada satu putik dari bunga yang berbeda, tapi pada tangkai yang sama. Ini bisa dijumpai pada tanaman jagung, kelapa sawit, dan sebagainya. Itu penyerbukan tetangga. Berikutnya adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami ini biasanya ya bunga yang memiliki serbuk sari berasal dari bunga yang lain jatuh kepada kepala putik atau pada putik satu bunga, tetapi masih yang sejenis. Jadi dengan kata lain, ya penyerbukan ataupun serbuk sari berasal dari bunga yang lain, jatuh pada tumbuhan yang lain, tetapi masih satu jenis. Nah, ya, jadi semua tumbuhan itu sebenarnya bisa dilakukan penyerbukan silang dengan terutamanya bisa dengan bantuan manusia, ya. Nah, berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Jadi penyerbukan hibridogami adalah penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang lain, ya, ke tumbuhan yang lain, tetapi berbeda pada satu jenis. Jadi bunga ini memiliki ya minimal itu ada satu sifat beda, sehingga hasilnya ini biasanya akan menghasilkan jenis yang berbeda. Ya, contohnya ya jambu batu berdaging merah bisa menyerbuki putik dari jambu berdaging putih, atau bisa yaitu serbuk sari dari bunga mawar merah menyerbuki putik dari mawar misalkan yang berwarna putih, ya. Nah, selanjutnya, nah ini bisa dilihat dari macam-macam penyerbukan. Di sini ada yaitu inilah contoh dari penyerbukan sendiri nomor 1. Kemudian ini ada penyerbukan tetangga. Ini adalah penyerbukan silang. Baru yang keempat inilah contoh penyerbukan buster. Juga seperti ini, ya. Nah, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, proses berikutnya adalah pembuahan. Jadi pembuahan pada tumbuhan biji itu diawali dengan proses penyerbukan. Jadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, selanjutnya putik akan menghasilkan nektar atau polen yang berfungsi untuk mengikat serbuk sari yang telah jatuh di atas kepala putik. Nah, pada pembuahan angiospermae, ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, itu selanjutnya akan muncul sebuah saluran kecil yang dinamakan bulu sari. Jadi bulu sari ini berfungsi untuk jalan menuju bakal biji atau ovul. Nah, bulu serbuk sari ini kemudian ya pada tangkai sari, ya pada tangkai sari, dalam tangkai sari dia akan tumbuh memanjang. Melalui serbuk sari inilah inti serbuk sari berjalan menuju bakal biji. Jadi selama perjalanan inti serbuk sari ini akan membelah, yaitu menjadi inti vegetatif, inti generatif pertama dan inti generatif kedua. Ya. Nah, inti vegetatif itu biasanya berjalan di depan inti generatif karena berfungsi sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di bakal biji, inti generatif itu akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif 2 itu membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Peristiwa pembuahan inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Makanya pembuahan pada tumbuhan biji itu disebut juga pembuahan ganda, ya. Nah, apabila zigot berkembang itu akan membentuk embrio atau calon tumbuhan baru. Sedangkan endosperma itu digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Ya. Nah, setelah biji terbentuk, ini biasanya ya, biji akan mengalami penyebaran. Ya, ada yang jatuh di tempat, tetapi ada yang menyebar. Nah, biasanya penyebaran biji ini dibantu oleh beberapa faktor, yaitu satu itu misalnya
dibantu oleh angin. Ini disebut juga dengan anemokari. Anemokari adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Contohnya pada bunga dandelion. Ya, selanjutnya yang berikutnya adalah hidrokori. Hidrokori itu adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ya, jadi ciri tumbuhan yang biasanya penyebarannya ini berada di daerah dekat perairan, misalnya di pantai. Contohnya itu adalah biji kelapa. Ya, berikutnya itu entomofori. Ya, entomofori itu adalah penyebaran biji dengan bantuan serangga. Ini biasanya contohnya pada tumbuhan wijen ya ataupun tembakau. Nah, baru berikutnya ada chiropterofori, adalah penyebaran biji dengan perentaraan kelelawar. Contohnya ini bisa ditemukan pada jambu ya, pada pepaya atau tanaman buah-buahan lainnya. Berikutnya adalah ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan burung. Jadi biji itu biasanya akan keluar dari tubuh burung bersama dengan kotorannya. Contohnya ini bisa ditemukan yaitu pada pohon beringin ataupun tanaman benalu. Nah, selanjutnya adalah mamokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara mamalia. Ini contohnya bisa dilihat pada yaitu pada tanaman kopi yang sering dibantu oleh luak proses penyebaran bijinya. Selanjutnya kita masuk yaitu penyebaran yang dibantu oleh manusia, itu disebut dengan antropokori. Jadi proses penyebaran biji ini dengan bantuan manusia. Dengan adanya bantuan dari manusia ini biasanya lebih banyak, lebih jauh lintasannya. Jadi bahkan dia bisa menyebar secara endemik ya dari satu benua dengan benua lain, dan ini bisa dari satu tempat menyebar ke seluruh dunia. Ya. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.